Pagi, saudaraku, apa kabar hari ini? Sebelum saya memulai renungan ini, saya mau ajak kepada kita semua, jangan lupa tersenyum ya hari ini ya. Jangan lupa tersenyum pagi ini. Kita awali pagi ini dengan senyuman untuk Tuhan. Saudaraku, senyum itu bukan hal yang sepele loh. Banyak orang menganggap senyum itu hal yang kecil ya. Alah, pastor hanya ekspresi wajah kan itu. Tapi kalau kita telusuri secara dalam, saudaraku, dalam perspektif rohani yang lebih dalam, senyum itu adalah manifestasi dari kondisi batin kita loh. Jadi senyum itu bukan hanya sekedar gerakan otot, tapi pancaran dari jiwa yang terhubung dengan Allah itu sendiri. Simple tapi penting. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Maka boleh saya simpulkan begini, wajah kita itu layar dari keadaan roh kita. Setuju gak saudaraku? Dari kalimat itu kan kelihatan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau wajahmu dan wajahku muram terus, itu bukan sekedar masalah emosi. Itu bisa menjadi indikator bahwa relasi kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Maka yuk indikatorkan. Yang pertama, senyum adalah buah dari kehidupan ilahi. Orang percaya seharusnya memiliki sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan. Ini bukan sukacita psikologis biasa, tetapi sukacita karena ontologis keberadaan diri kita. Karena keberadaanku di dalam Kristus, kebahagiaanku Kristus, hidupku satu-satunya untuk tentang Tuhan saja. Maka Filipi 4 ayat 4 baru bisa diterapkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Perhatikan saudaraku, Alkitab tidak berkata bersukacitalah kalau keadaanmu baik, bukan. Tetapi senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa sukacita kita hanya Tuhan. Di dalam Tuhan dan memang Tuhan itu sendiri. Dan orang yang hidup dalam Tuhan tidak kehilangan alasan untuk tersenyum. Bahkan di dalam tengah pencobaan, penderitaan yang harus dia alami, dia tetap bersuka cita karena firman Tuhan yang memerintahkan itu. Dan senyum menjadi tanda bahwa kita tidak dikendalikan oleh keadaan kita, tetapi kita dikendalikan oleh realitas ilahi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, yang harus kita pahami, senyum adalah bentuk iman yang praktis dalam diri kita. Seringkali kita berpikir iman itu hanya soal doa, puasa, baca firman. Tapi jauh dari itu, yang paling dalam, yang paling sederhana adalah cara kita menghadapi hidup. Senyum di tengah tekanan itu adalah deklarasi kepercayaanmu kepada Tuhan. Di tengah tekanan, di tengah gelombang hidup yang begitu berat menghantam kita, saudaraku, kita tetap tersenyum dan kita mau berkata, deklarasikan dalam diri kita bahwa aku percaya Tuhan Allahku adalah Allah Immanuel yang memegang hidupku. Maka tetap ada sukacita yang mengalir dalam diri kita. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Secara psikologis, orang yang tetap bisa tersenyum di tengah masalah menunjukkan ketahanan batinnya yang kuat. Tetapi di dalam kerohaniannya, itu bisa menunjukkan bahwa ia hidup oleh iman, bukan karena situasinya. Ini yang luar biasa, saudaraku. Karena orang percaya, pengikut Kristus itu tidak lepas dari yang namanya masalah hidup. Anda setuju atau tidak setuju, dan itu pasti benar. Semua manusia menghadapi masalah hidup, tetapi orang yang menjadi pengikut Kristus akan mengalami lebih banyak problem hidup. Karena mereka harus berani memisahkan diri dari dunia. Dan kalau orang tidak tinggal di dalam Kristus, fokus kepada Bapaknya, Allah Bapa, maka orang tidak akan pernah bisa sukacita mengiring Kristus.
Maka pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, orang yang mudah murung, dengar baik-baik, biasanya terlalu fokus pada dirinya dan pada masalahnya sendiri. Tapi orang yang masih bisa tersenyum di tengah semua keadaan hidupnya, dia sedang mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, senyum itu adalah kesaksian tanpa kata. Dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, keputusasaan, dengan kekecewaan, tekanan. Banyak orang sudah lost hope, kehilangan harapan dengan hidup ini. Di tengah dunia seperti ini, saudaraku, senyum orang percaya menjadi terang yang hidup. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dunia tidak baca Alkitab, tetapi mereka membaca hidupmu. Mereka membaca sukacita yang lahir dari dalam dirimu. Maka senyum yang tulus itu bisa membuka hati orang lain, saudaraku. Senyum bisa membuka pintu untuk Injil itu masuk dalam hidup orang lain yang tidak mengenal Injil. Maka coba yuk kita recek. Apakah diri kita ini mencerminkan damai sejahtera Tuhan atau tidak? Poin yang keempat, senyum lahir dari hati yang bersyukur, saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang sulit tersenyum biasanya adalah orang-orang yang memang kurang bersyukur hatinya. Karena fokusnya selalu pada apa yang tidak ada pada dirinya. Mereka tidak fokus pada apa yang ada pada dirinya yang sudah Tuhan beri dalam hidupnya. Maka firman Tuhan selalu mengucapkan, mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur dari kekurangan yang kita miliki, kita bisa mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Dari masalah yang sedang kita hadapi, itu bisa menjadi kesempatan untuk kita semakin kaya di dalam Tuhan. Dari beban yang kita terima dalam hidup ini, itu bisa menjadi proses pembentukan kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Dengan bersyukur itu akan mengubah hidup kita. Dengan mengucap syukur itu akan mengubah cara pandang hidup kita. Dengan mengucap syukur kita bisa mengubah takdir kita sendiri. Orang yang bersyukur akan lebih mudah tersenyum. Dan orang yang tidak bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk hidupnya murung dan kepahitan dan stres, saudaraku. Mungkin saudara-saudari pagi hari ini, kenapa pastor renungannya begini? Banyak orang Kristen, pengikut Kristus yang murung hidupnya. Yang tidak bersuka cita. Tidak ada senyum dalam hidupnya. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya pernah terjebak di situ juga. Lelah, saudaraku. Maka kalau kita mengerti poin-poin begini, kita akan mengupgrade diri kita. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, senyum itu adalah disiplin rohani. Ini bagian yang penting loh. Senyum bukan hanya perasaan, tetapi pilihan dan latihan. Kadang kita tidak merasa ingin senyum, tapi justru disitulah kita belajar menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan soal hal soal dosa besar, bukan. Tetapi mengalahkan suasana hati yang mulai mencengkeram kita dengan kenegatifannya. Kita belajar memaksa jiwa kita untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan. Ini yang saya sebut dengan behavior shaping. Membentuk perasaan kita dalam Tuhan. Terus disangkal, aku mau patah semangat, tidak bisa. Ayo di shape, dibentuk. Kamu harus sukacita dalam Tuhan. Aku mau putus asa, udah gak boleh. Ayo. Wah, luar biasa, saudaraku. Inilah langkah-langkah kecil yang masuk ke dalam ketaatan yang melahirkan transformasi batin. Maka sekali lagi sebelum saya tutup renungan ini, jangan anggap remeh senyummu, saudaraku. Itu bisa menjadi tanda kedewasaan rohanimu, bukti imanmu, kesaksian hidupmu. Bahkan bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau orang lain yang sedang patah semangat hidupnya. Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Orang yang hidup dalam sukacita Tuhan tidak akan mudah hancur karena masalah yang sedang dia hadapi. Amin, saudaraku.
Senyum adalah ekspresi bahwa kita aman di dalam Tuhan. Semoga renungan ini menjadi kekuatan untuk kita semua yang sedang ditempa masalah yang begitu memusingkan, meruntuhkan hidup kita. Tersenyum saudaraku. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Jangan gagal, jangan remuk dengan omongan orang, jangan remuk dengan masalah, jangan remuk dengan banyak hal yang tujuannya satu, iblis mau menghancurkan hidupmu dan hidupmu. Tapi tersenyumlah. Itu bukti iman kita bersama dengan Tuhan. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.